Kita lanjut ke fasal berikut, al-murid al-haqiqi. Wa qala, berkata Imam Ibn Arabi, wa la yakunul murid muridan hatta yakuna muradan. Tidaklah sempurna seorang murid itu disebut murid. Nah, apa arti murid? Dari kata arada yuridu iradatan. Orang yang berkehendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang murid itu tidak sempurna disebut murid hatta yakuna muradan, sampai dia dikehendaki oleh Allah. Benar enggak? Jadi muridnya itu bi iradatillah. Jadi murad itu murid tapi bi iradatillah. Maka muridnya dua, ada murid bi iradatihi nafsihi, dengan kehendak dirinya, nafsunya. Ada yang bi iradatillah. Zikir, kemudian berangan-angan pengen begini, pengen begitu, pengen koneksi ini, koneksi itu, pengen kasyaf ini, kasyaf itu nafs. Ya, itu iradah, itu murid. Kalau murad dia nggak begitu, ya. Jadi kalau boleh dibacakan, la yakumul al-murid hatta yakuna iradatuhu, hatta takuna iradatuhu billah. Tidak sempurna seorang murid sampai iradahnya lebur dalam iradah Allah. Itu kan lafaznya Imam Ibn Arabi, lafaz yang saya tadi tuh. Tulis aja tuh. La yakmul al-murid hatta takuna iradatuhu billah. Ay tufni iradatahu fi iradatillah. Ya. Wala yakunul muradu muradan hatta yakuna muridan. Sama, seorang murad tidaklah sampai kepada murad sampai dia sudah melewati murid. Nah, murad itu hakikah, murid itu thariqah. Murid ketika dia berthariqah yang diamalkan syariat, bukan? Ya. Maka la yakunul muradu muradan, tidaklah seorang murid sampai pada bab hakikat sampai dia menjalani syariat. Itu maknanya. Ya. Hatta yakuna muridan, sehingga dia mengambil mujahadah riyadhah dalam mengamalkan syariat. Mujahadah riyadhah inilah kemudian yang diramu oleh para ulama disebut thariqah. Thariqah ini kemudian ada namanya, ada Syazili, Naqsyabandi, Tijani, Samani, Idrisi, macam-macam, ya. Dan semuanya terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi murid orang yang berthariqah, murad orang yang sampai kepada hakikah. Al-arif wal-alim bain al-i'tirad wa taslim. Wah, ini menarik nih Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-arif idza i'tarada ahlakathu al-haqiqah wa idza sallama ahlakahu al-adab wa fi najati al-haqiqah ahlakahu al-abad. Wal-alim billah idza i'tarada lam yuhlikhu syai', la haqiqah wa la haq, wa idza sallama ahlakahu al-haq wa laysa bi'alimin idzak. Coba ini terjemahannya agak hati-hati nih, ya. Jadi ada namanya arif, ada namanya alim. Dia membedakan ini. Ternyata di teksnya ada alim billah. Sedangkan yang arif baru cuma arif, bukan arif billah. Ini arif orang berilmu, gitu aja. Idza i'tarada, jika dia ingkar, jika dia menolak, ahlakathul haqiqah, maka hakikat akan membinasakannya. Wa idza sallama, jika dia menyerahkannya, berserah taslim, ahlakahul adab, dia habis dengan adab. Wa fi najatil haqiqah, dalam keselamatan hakikah,
ahlakahul abad, maka yang membinasakan dia adalah keabadian. Gimana tuh? Ya, tar dulu ya, sabar dulu. Terjemahin dulu. Wal alim billah, orang yang alim kepada Allah, idza tarada, jika dia mengingkari, menolak, lam yuhlikhu syai', tidak satupun yang menghancurkannya. La haqiqah wa la haq, tidak ada yang enggak, mau sama aja disebut haqiqah ataupun disebut hak. Ya. Kalau tadi al-arif, jika dia i'tarada, maka hakikat menghancurkannya. Kalau alim enggak, ya, la haqiqah wa la haq. Wa idza sallama, kalau dia justru menerima, ahlakahul haq, maka al-haq lah yang akan menghancurkannya. Walaysa bi'alimin idzaq, pada saat itu dia tidak lagi disebut alim. Terus apa dong? Jadi ada orang yang kalau dia menerima hakikat yang ada pada hakikat daripada khotir itu, dibalik, idza tarada, jika dia menolak, maka hakikat itu akan membinasakan dirinya, menghabiskan keilmuannya gitu. Tapi sebaliknya, jika dia menerima, nah, adab yang akan membinasakannya. Berarti dia selamat dari kehancuran yang disebutkan hakikat, karena dia menolak. Wa fi najatil haqiqah, di dalam keselamatan hakikat itu, ahlakahul abad, yang membinasakannya keabadian. Keabadian membinasakannya. Itu dia binasa nggak? Bako dia. Maka ada fana, ada bako. Wa fi najatil haqiqah, ini kata kuncinya. Orang yang ngaku alim billah, idza atarada, jika dia nolak, ini bukan arif billah ya, alim billah. Alim billah itu orang yang berdalil dalam memahami Allah dengan dalil-dalil, itu alim billah. Jika dia kemudian menolak, dia tidak akan dihancurkan sesuatu pun, baik hakikat ataupun hak. Wa idza sallama, jika dia kemudian sallama, berserah, ahlakahul haq, baru dia dihancurkan al-haq, ya. Tapi pada saat itu dia nggak disebut alim, ya, dia nggak disebut alim, ya. Tinggal dulu nih, terpusing kalian ya.